سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Ya, senang sekali hari ini saya Julia Hanti kembali menjumpai Anda dalam acara Mutiara Kolbu. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini Mutiara Kolbu dan hadir dengan tema Hikmat Bersyukur. Nah, sudah hadir bersama dengan saya Ustadz Irwan Nasution. Halo Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Tad? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya jelas sekali hari ini Ustaz, terima kasih sudah hadir. Dan Ustaz, alhamdulillah, luar biasa. Ustaz dan juga pemirsa di rumah sudah hadir juga bersama-sama dengan kita Ibu dari Majelis Taklim Nur An-Nisa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, cantik-cantik sekali, luar biasa. Bagaimana perjalanannya tadi Bu? Lancar? Aman ya? Cuaca juga bagus ya, cerah, luar biasa. Terima kasih Ibu sudah hadir. Nah, Ibu-ibu dan juga Ustaz, hari ini kita membahas mengenai nikmat bersyukur. Sudahlah bersyukur mendapat pahala ya Tad ya? Iya. Dan terasa nikmat pula ya Bu ya. Nah, kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz Irwan Nasution. Setelahnya nanti kami memberi kesempatan kepada Ibu bagi yang ingin bertanya, silahkan. Sebelumnya kita dengarkan dulu tausiah dari Ustaz Irwan Nasution. Silahkan Ustaz. Baik, terima kasih Mbak Julia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun berada, dan ibu Majelis Taklim dari Majelis Taklim Nur An-Nisa yang berada di studio, semoga kita semua dirahmati, diberkahi dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita membahas tentang nikmat bersyukur. Ada satu hadis qudsi, yang hadis qudsi ini mengajarkan kepada kita, inilah ada 3 rumus hidup. Allah berfirman, man lam yashkur ala na'mai, siapa yang tidak bersyukur dengan nikmatku, wa lam yasbir ala balai, tidak bersabar dengan ujianku, wa lam yardo ala qadai, dan tidak terima dengan takdirku, fal yaltamis rabba siwaya, maka carilah Tuhan selain aku. Ini mengajarkan kepada kita bahwa inilah kunci kehidupan. Ketika kita tidak amalkan ini, maka Allah itu marah kepada kita. Kata Allah pertama, siapa yang tidak bersyukur dengan nikmat. Maka kebalikannya, kunci hidup itu adalah dapat nikmat, syukur. Yang kedua, siapa yang tidak bersabar dengan ujian, maka rumus ketika datang ujian, sabar. Dan yang ketiga, tidak terima dengan takdir. Maka datang takdir yang mungkin tidak cocok dengan hati, kita wajib terima dengan ikhlas hati. 3 inilah berarti rumus hidup. 1, dapat nikmat, syukuri. 2, dapat ujian, sabari. Yang ketiga, dapat takdir, terima dengan ikhlas hati. Ketika ini salah kunci, dapat nikmat tidak bersyukur, dapat ujian tidak bersabar, dapat takdir kita tidak terima, kita marah, maka Allah tadi marah. Kata Allah, jadilah Tuhan selain aku, artinya Allah marah. Maka ini jadi pelajaran kepada kita, semua kita ini pasti akan mendapatkan 3 hal ini. Semua kita pasti dapat nikmat, semua kita pasti dapat ujian, semua kita pasti akan diberikan takdir yang mungkin kadang tidak cocok dengan hati kita. Tapi inilah kuncinya. 1, nikmat itu kuncinya syukur. Maka orang menderita itu bukan orang yang tak dapat nikmat sesungguhnya. Tapi orang menderita itu adalah orang yang tak pandai bersyukur dengan nikmat. Betapa banyak orang diberi nikmat berlimpah, tapi dia tidak bersyukur. Maka bukan ketenangan yang dia dapat, tapi kegelisahan yang dia rasakan. Kenapa? Karena dia lupa kepada yang memberi nikmat. Maka kunci nikmat itu syukur.
Maka kita akan tenang ketika bersyukur dari yang memberi nikmat. Maka kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, syukur itu asyukuru yakunu bi qalbi wa bil lisan wal jawarih. Syukur itu ada 3 syarat. 1, meyakini dalam hati bahwa ini nikmat datangnya dari Allah. Itu cara bersyukur. Yang kedua, dengan lisan. Maka lisan kita memuji yang memberi nikmat. Alhamdulillah, ini nikmat. Dan yang ketiga, wal jawarih, anggota badan kita buktikan dengan semakin dekat kepada yang memberi nikmat. Ini 3 cara bersyukur. Jadi apapun nikmat hari ini yang kita dapatkan, cara bersyukur dari nikmat itu 3. 1, wajib hati ini meyakini ini nikmat datangnya bukan karena pintarnya kita. Ini nikmat bukan kebetulan. Ini nikmat bukan karena keturunan. Ini nikmat datangnya dari Allah. Wajib hati ini meyakini apapun nikmat hari ini, entahkah kecil, entahkah besar itu nikmat, kita yakini ini nikmat datang dari Allah. Ketika hati ini tidak meyakini nikmat ini datang dari Allah, maka kita akan lahir jadi orang sombong sebagaimana Qarun. Kenapa Qarun sombong? Karena Qarun meyakini nikmat yang dia dapatkan. Kan Qarun itu wanita terkaya, laki-laki terkaya di dunia. Sampai hari ini, setiap orang mendapatkan harta, temuan, disebut namanya harta Qarun, saking kayanya Qarun. Maka Qarun itu kenapa dia jadi sombong, lupa kepada Allah? Karena Qarun meyakini harta yang didapatkan, nikmat yang dia peroleh, itu dia yakini karena kepintarannya. Dia lupa Allah, maka akan lahir sombong. Maka itulah cara bersyukur tadi. Pertama, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, wajib hati meyakini ini nikmat datang dari Allah. Ini nikmat bukan karena kita pintar, bukan karena hebat, bukan karena kita rajin hebat, tapi ini nikmat datangnya dari Allah. Yang kedua, setelah hati meyakini, wajib yang kedua, cara bersyukur dari nikmat itu apa? Dengan memuji yang memberi nikmat. Maka as-sana'u 'ala mun'im, kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bersyukur itu kita itu memuji yang memberi nikmat. Siapa yang memberi nikmat? Ya Allah. Karena nikmat itu tidak akan datang dengan sendirinya. Nikmat itu tidak akan datang kebetulan, bukan karena keturunan. Tapi tadi datangnya pasti ada sebab, ini datang dari Allah. Maka tugas kita memuji yang memberi nikmat. Lisan mengucapkan alhamdulillah. Maka afdalud du'a alhamdulillah. Seutama-utama doa adalah mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah. Dan yang ketiga, ya. Oh, oke. Ya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mutiara Kolbu. Ibu dan juga Ustaz tadi mendengarkan tausiah dari Ustazia dan juga ya Tabia. Kemudian ketiga belum. Sebelumnya tadi segmen ini sudah dibuka oleh Bang Bagus MP, dunia alhamdulillah. Salah satu bentuk wujud syukur juga ya, melalui lisan ya Tabia. Nah, oke Ustaz, silahkan mungkin dilanjutkan tausiah. Baik, pemirsa dari Bengkulu di mana berada. Kemudian yang ketiga, cara bersyukur itu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tadi, dari hati meyakini ini nikmat datangnya dari Allah. Yang kedua, lisan pun senantiasa memuji Allah karena Allah yang memberi nikmat. Dan yang ketiga, wal jawarih, anggota badan. Artinya anggota badan ini kita semakin dekat dengan Allah. Artinya nikmat ditambah, maka kita itu harus tambah taat. Nikmat ini ditambah, harusnya badan kita bertambah taat. Artinya sholat kita jaga, amal soleh tetap kita tingkatkan. Karena ada nasihat ulama salaf, kullu nikmatin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang Allah tambah, tapi kita tidak bertambah taat kepada Allah yang memberi nikmat, fahiya baliyah, maka nikmat itu bisa aja akan dirubah jadi bala. Akan dirubah bisa aja menjadi bala. Nikmat bertambah, tapi kita tidak tambah dekat kepada Allah yang memberi nikmat, maka nikmat itu bisa jadi akan dirubah menjadi bala. Maka ini sebuah nasihat yang luar biasa kepada kita. Artinya nikmat Allah berikan, maka harusnya kita tuh semakin dekat kepada Allah. Maka bohong kalau ketika kita mengaku bersyukur nikmat, kita syukur kepada Allah dari nikmat, tetapi kita tidak tambah taat. Nikmat tambah, dia malah nambah maksiat. Dia nambah dapat nikmatnya, rezekinya, tapi dari nikmat yang dia dapatkan, dia justru bertambah dengan dosa. Maka itu bukan disebut
syukur nikmat. Justru lawannya adalah kufur nikmat. Maka dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 di awal yang kita bacakan tadi, wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah itu sudah memberikan pengumuman kepada kita, kalau kamu bersyukur. Ingat cara bersyukur tadi 3. Hati meyakini ini nikmat datang dari Allah, lisan mengucapkan memuji Allah, dan badan kita bertambah taat kita kepada Allah, bertambah dekat kepada Allah. Maka apa janji Allah? Kalau kamu bersyukur pasti akan aku tambah tuh nikmat. Tapi kalau kamu kufur, Allah ingatkan kita, ingat azabku amatlah pedih. Allah tidak mengancam dengan mengurangi nikmat. Karena kalau kita pakai rumus matematik, ayat ini tidak cocok dengan ilmu matematik. Kenapa? Karena tidak klop. Contoh tadi kan, kalau kamu bersyukur kata Allah, aku tambah nih. Tapi kalau kufur, tidak bersyukur, harusnya kalau ilmu matematik lawan dari tambah adalah kurang. Tapi Allah tidak mengancam dengan kalau kamu kufur, tidak bersyukur, aku kurangi nikmat, tidak. Tapi Allah mengingatkan, ingat kata Allah, azabku sangat pedih. Artinya, boleh jadi hari ini kita nggak bersyukur, maka kita tidak bersyukur dari nikmat Allah. Kita tidak bersyukur pada Allah. Bisa jadi nikmat kita tambah, tapi kita malah nambah maksiat. Bisa jadi nikmat itu tidak Allah kurangi. Maka jangan heran, ada orang yang tak pernah sholat, tapi nikmatnya bertambah. Ada orang yang korup, tapi dia selalu kita lihat senang, bahagia, sehat walafiat. Ada orang yang mungkin tidak beriman bahkan kepada Allah, tapi nikmatnya kita lihat lebih daripada kita yang beriman yang taat. Kenapa? Karena memang Allah tidak mengancam dengan mengurangi nikmat ketika kita kufur. Allah tidak mengancam mengurangi nikmat ketika kita tidak bersyukur. Tapi Allah cuma ingatkan, azabku amatlah pedih. Dan azab itu bisa jadi di dunia, tapi akan dipastikan nanti di akhirat. Maka jangan heran dan jangan cemburu dengan nikmat orang ketika dia tidak taat, dia berbuat maksiat, kok dia bertambah. Aku sudah jaga sholat, aku sudah nutup aurat sempurna, tapi kenapa rizkiku hanya segini? Ingat, azab bukan di dunia. Karena azab itu dipastikan di akhirat. Karena memang dunia ini bukan tempat balasan. Dunia adalah tempat ujian, karena tempat balasan adalah di akhirat. Maka jangan pernah membandingkan, aku sudah taat, kenapa nikmat tidak bertambah? Karena Allah memberikan nikmat itu sesuai dengan apa yang Allah maha tak ketahui. Allah kan maha mengetahui kebutuhan seorang hamba. Kadang kita ini kan merasa aku ini butuh ini, padahal menurut Allah kita tidak butuh ini. Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kata Allah apa yang kita benci, tapi yang inilah yang terbaik dari Allah untuk kita. Sebaliknya, boleh jadi apa yang kita sukai, tapi ini tidak baik menurut Allah. Boleh jadi kita menganggap, kenapa aku miskin? Kenapa aku dapat rezeki sedikit? Tapi ini yang miskin, ini yang terbaik dari Allah untuk kita. Karena bisa jadi ketika hari ini kita miskin, kita lebih taat. Karena betapa banyak orang gagal ketika diberi kekayaan. Gagal taat kepada Allah. Ketika miskin, dia hamba Allah. Tetapi ketika dia kaya, dia hamba dunia, dia hamba harta, dia hamba manusia, dia lupa kepada Allah. Maka jangan pernah berburuk sangka kepada takdir Allah, termasuk dalam hal ini. Begitu. Terima kasih Ustaz. Iya. Sudah memberi tausiah dalam sajian ini. Kita memberikan kesempatan kepada ibu bagi yang mau bertanya, boleh saya. Iya, silakan ibu. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, ada yang mau saya tanyakan. Gimana cara membedakan itu ujian atau apa namanya itu azab gitu? Kita kan kadang nggak tahu itu ini ujian apa azab gitu. Kadang mirip aja gitu. Nah, gitu aja, cuman itu singkat. Ya. Boleh dengan siapa ibu? Oh ya maaf, nama saya Ibu Dewi. Ibu Dewi. Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi sudah. Perbedaan antara azab dan juga ujian itu apa sih Ustaz? Iya. Baik, azab, ujian, apa bedanya? Yang boleh memvonis ini azab dan ujian itu bukan kita, tapi yang memberi, yaitu Allah. Maka tidak pantas, tidak layak ketika kita melihat si A, dia dapat misalnya penyakit, terus kita langsung kita sebut ini azab. Kenapa? Tidak pantas kita.
Kenapa? Yang pantas itu hanya Allah. Yang memberi balasan, yang memberi nilai adalah Allah. Sama ketika kita beramal. Ketika kita beramal, jangan pernah merasa amalku diterima. Tapi kita terus berbaik sangka Allah menerima amal. Jangan katakan juga amalmu tidak diterima. Karena kita tidak tahu amal itu yang menerima hanya Allah. Maka kita tidak boleh menilai amal seseorang, tetapi kita ditugaskan beramal bukan menilai amal. Terkadang kan kita sering, riak itu kata kita kan, si A itu riak, itu sedekah pakai diumumkan di masjid. Kita hanya diperintahkan beramal bukan menilai amal. Karena yang berhak menilai amal hanya Allah. Dan yang tahu hati seseorang hanya Allah lihat seseorang. Maka ada hadis itu kata Nabi, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah ketika cinta kepada hambanya, kata Nabi, ibtalahum. Allah uji hambanya. Jadi Allah itu ketika cinta kepada kita, justru kita itu diberi ujian. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Al-Ankabut ayat 2. Apa kata Allah? Jangan pernah kau ngaku beriman kalau tidak aku uji. Siapa yang Allah uji? Orang beriman. Jadi orang beriman itu Allah uji. Jangan pernah kata Allah mengaku beriman, aku beriman, tapi tidak mau diuji. Orang beriman dipastikan Allah ujian. Tapi kan kita mana tahu ini ujian atau azab, kita tidak tahu. Tetapi ketika kita beriman hari ini, yakinlah apapun yang datang kepada kita hari ini namanya ujian. Kenapa orang beriman pasti Allah uji? Karena dari ujian akan lahir sabar. Dari sabar akan diberi rahmat. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka orang sabar itu mendapat ampunan Allah, mereka mendapat rahmat Allah. Kenapa kita butuh rahmat Allah? Karena rahmat Allah itulah yang menjamin kita masuk surganya Allah. Tidak ada amal kita yang menjamin kita bisa masuk surga. Sebagaimana kata Nabi, lan yudkhila ahadan amalul jannah. Tidak ada satupun orang masuk surga karena amalnya. Kenapa? Karena bisa jadi amalnya rusak. Karena dia sendiri yang beramal, tapi dia merusak amal. Dia sudah beramal, tapi setelah beramal dia rusak. Kalau bukan karena aku, kalau bukan karena aku, tidak akan jadi orang tetangga sebelah. Padahal dari lahir tetangga sebelah udah jadi orang. Kita sebut kalau bukan karena aku. Kita tadi sudah membantunya, sudah beramal, tetapi kita unik. Artinya kita beramal, kita berusaha amal. Maka tidak ada jaminan kita masuk surga karena amal. Tapi apa? Ketika mendengar ini, sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasul. Rasul, begitu juga engkau masuk surga bukan karena amalmu. Wala ana, kata Nabi. Begitu juga aku juga masuk surga bukan karena amalku. Terus apa yang jamin kita masuk surga ya Rasul? Fadlullah wa rahmatuh. Yang menjamin kita masuk surga adalah karunia Allah dan rahmat. Jadi apa yang jamin kita masuk surga? Rahmatnya Allah. Rahmat Allah berikan kepada orang sabar. Sabar itu lahir karena ujian. Ujian pasti Allah berikan kepada orang beriman. Maka selama hari ini kita beriman, apapun yang tidak enak hari ini kita dapatkan, yakinlah itu bagian dari ujian. Bukan azab. Tetapi ketika dia yang tidak beriman, maka bisa jadi itu azab. Tetapi kita tidak boleh memvonis, itu azab, itu ujian. Kita yakinlah apapun hari ini yang kita dapatkan. Ketika hari ini kita sudah mengaku beriman kepada Allah, apapun yang tidak kita senangi hari ini adalah bagian dari ujian. Dan ini tanda cintanya Allah. Karena Nabi pastikan, la yazalul bala'u mu'min wala mu'minah. Orang beriman laki-laki, orang beriman perempuan tidak akan pernah lepas dari ujian. Diuji dari apa? Min jasadihi, dari jasadnya. Maka ada orang beriman diuji dengan penyakit. Kalau tidak dari jasadnya, min waradihi, dia sehat. Tapi yang kedua, dia diuji dari anaknya. Anaknya tidak sesuai harapan, anaknya durhaka, anaknya mungkin apalah yang tidak dia senangkan. Kalau tidak dari anaknya, min malihi, diuji dia dari hartanya. Badan sehat, anak taat, tetapi dia hartanya sedikit diberi Allah nikmatnya. Dan inilah setiap orang beriman pasti dapat ujian. Jadi, bolehkah kita memvonis ujian atau azab? Lebih baik tidak usah. Tetapi yakinlah setiap hari ini kita beriman. Ketika hari ini kita beriman, apapun yang tidak cocok dengan kita, yakinlah ini ujian. Ujian itu bukan karena Allah benci. Ujian itu justru kata Nabi, karena Allah cinta. Inilah bedanya cintanya Allah dengan cinta makhluk.
Karena cinta makhluk, cintanya manusia, cinta kita, suami mencintai ibu. Maka apa keinginan ibu, pasti suami akan turuti keinginan ibu, betul? Maka ibu boleh tes bapak, bapak betul nggak cinta kepadaku? Tes, ibu mintalah keinginan ibu. Kalau bapak cinta, maka pasti bapak akan ikuti keinginan ibu. Itulah cinta makhluk, cintanya manusia. Tetapi cinta Allah kepada hamba bukan dituruti keinginan kita, bukan dikabulkan kadang doa kita, tapi justru apa kata Nabi? Ibtalahu, justru diuji. Maka itulah ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayun nasi asaddu balaan. Rasul, siapa sih manusia yang paling berat ujian? Siapa jawab Nabi ibu? Al-anbiya sumal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya ternyata bukan kita. Siapa? Para nabi dan yang semisal-semisalnya. Ternyata yang paling berat ujiannya di dunia bukan kita. Siapa? Para nabi. Maka kita lihat para nabi. Kan logika kita, para nabi kan manusia pilihan. Para nabi kan kekasih Allah. Tetapi tidak, semakin Allah kasihi, semakin Allah beri ujian. Kita lihat ada nabi yang diuji anak durhaka. Kafir anaknya, ayahnya nabi, Nabi Nuh. Ada nabi istri durhaka, Nabi itu. Ada nabi diuji dengan penyakit, Nabi Ayub, yang orang tak pernah punya sakit seperti itu, tapi Nabi Ayub 18 tahun Allah kasih sakit seperti itu. Nabi, ada nabi yang terusir dari kampungnya, ada nabi yang dibunuh oleh umatnya, ada nabi yang diludahi sebagai Nabi Muhammad SAW. Nabi kita dilempari batu, dilempari kotoran onta. Kita hari ini ada pernah dilempari tai ayam? Tidak ada. Nabi dilempari kotoran onta. Bayangkan besarnya kotoran onta itu. Tapi jangan dibayangkan, nanti ibu nggak bisa makan. Maka bayangkan ini. Bahkan Nabi terusir dari kampung halamannya harus hijrah. Nabi punya anak 7, 6 laki-laki, 3 laki-laki, tapi 3 ini meninggal. Belum ada yang usia 3 tahun. 2 tahun meninggal, 1 tahun setengah meninggal. Nabi kekasih Allah, manusia yang dijamin Allah pasti masuk surga pertama kali. Ternyata ujiannya bertubi-tubi. Kenapa? Karena itu rumusnya, makin Allah cinta, makin Allah uji. Maka yakinlah ketika hari ini apapun yang kita dapatkan, selama kita sudah beriman kepada Allah, inilah ujian, dan ujian itu tanda cinta Allah kepada kita. Kenapa? Dari ujian lahir sabar, dari sabar dapat rahmat, dengan rahmat kita berhak masuk surga. Sehingga disebut dalam Quran surah Ar-Ra'du, salamun alaikum bima sabartum. Nanti kita disapa oleh malaikat, selamat, kata malaikat, silahkan kau masuk surga bima sabartum, karena kesabaranmu diuji oleh Allah di dunia. Begitu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam sejarah hari ini. Tadi Ustaz ya, bahwa segala bentuk kesulitan yang terjadi dalam hidup kita itu yakinlah bahwa itu adalah ujian dari Allah dan bentuk cinta Allah kepada umatnya hambanya ya. Maka mungkin kita kembali dan memberikan kesempatan kepada ibu yang mau bertanya, ibu boleh silakan. Waalaikumsalam. Pertanyaan Pak Ustaz mengenai nikmatnya bersyukur tadi. Banyak juga manusia sebenarnya mereka sadar bahwa semua kenikmatan itu dari Allah. Tapi banyak juga manusia itu yang nggak pandai bersyukur. Yang menurutnya yang wajib syukuri adalah kenikmatan materi, harta dan uang. Padahal nikmat yang lain misalnya kesehatan itu kan penting juga. Dengan kita sehat kita bisa melakukan apapun dan mencari rezeki. Tapi mereka nggak pandai bersyukur. Jadi mohon penjelasannya terus. Baik, sebelumnya dengan siapa yang dengan Ibu Dasih dari Majelis Taklim Provinsi. Baik, Ibu Dayusan. Baik, sedikit yang bersyukur. Dan itu memang Allah yang syukur. Qalilan ma tashkurun. Kan sedikit dari hambaku yang bersyukur. Qalilan min ibadi syakur. Sungguh sedikit dari hambaku yang bersyukur. Jadi memang orang yang bersyukur itu sedikit. Kenapa ibu orang itu tidak bersyukur? Pertama, faktornya karena memang setan itu membuat kita jauh dari Allah. Kan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 17 itu, setan itu mencelakakan kita, menyesatkan kita, tsumma la kana min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim.
setan itu datang dari kita, menyesatkan kita, datang dari depan kita. Kalau kita tidak bisa diganggu dari depan, dia akan datang dari belakang. Kalau tidak bisa datang dari belakang, dia akan datang dari kanan. Kalau tidak bisa datang dari kanan, dia akan datang dari sebelah kiri. Jadi setan itu ada baik. Apa baik sifat setan? Tak pernah kenal putus asa dalam menyesatkan manusia, dalam keburukan. Kalau kita kan ketika mencoba gagal, sudah kita putus asa. Tapi setan itu tidak. Sampai kiamat kurang 2 hari, setan nggak pernah putus asa. Dia datang dari depan untuk menyesatkan kita. Apa maksud datang dari depan? Kita dibuatnya apa? Lupa dengan hakikat. Kita dibuatnya lupa mati. Kalau tidak bisa kita diganggunya, dia akan datang dari belakang. Dia tidak akan kabur. Dia datang dari belakang apa? Kita dibuatnya cinta dengan dunia. Maka banyak orang mengukur nikmat itu dari dunianya tadi. Oh, aku nggak dapat nikmat. Padahal betul kata ibu. Ternyata nikmat itu bukan hanya materi. Justru nikmat yang paling banyak yang imateri, yang bukan materi. Keluarga sejahtera. Sakinah kita itu nikmat lebih mahal daripada nikmat harta yang tampak. Kemudian kita sampai puncaknya mati husnul khotimah, kita diberikan sehat, ibu kita bisa datang majelis taklim, ini nikmat luar biasa. Dan puncaknya nikmat, puncaknya rezeki adalah kita dimasukkan ke surga. Dan itulah puncaknya nikmat. Untuk apa hari ini kita berbahagia di dunia dengan melimpahkan harta, kalau toh nanti kita tidak masuk surga? Maka lebih baik kita bahagia di dunia, kemudian kita masuk surga. Lebih baik hutang tak ada, asal uang banyak. Itu jauh lebih baik daripada hutang banyak, tapi uang tak ada. Ibu pilih yang mana? Nggak ada hutang banyak. Tetapi ternyata nikmat itu ukuran bukan hanya materi, bukan hanya uang, bukan hanya harta, bukan rumah. Tetapi justru yang di luar itu jauh lebih banyak. Banyak orang berlimpah harta, tapi dia tidak bahagia dalam rumah tangganya. Ibu pilih mana? Mau banyak uang, tapi suaminya selingkuh. Pilih mana? Atau tidak ada uang, suami selingkuh. Artinya, maka ini memang betul kesalahan kita mengukur nikmat itu dari yang nampak dengan mata. Ternyata nikmat itu justru puncaknya adalah surga yang tak nampak. Maka inilah kita datang setan itu dari depan, membuat kita lupa akhirat. Datang dari belakang, membuat kita cinta dunia, sehingga kita mengukur semua dengan dunia. Kalau tidak datang dari belakang, dia tidak bisa mengukur kita, dia akan datang dari kanan kita. Apa? Kita dibuat meremehkan amal-amal sunnah, sehingga kita akan cuma sunnah. Yang penting kan wajib dikerjakan, kan cuma sunnah. Itulah setan. Kalau tidak dia datang dari kanan, dia tidak bisa menjerumuskan kita, dia akan datang dari sebelah kiri. Apa kata setan? Dibuatnya kita meremehkan dosa kecil, sehingga banyak orang mengulang-ulang dosa yang sama di hari yang sama. Salah satunya apa? Tidak bersyukur dengan pemberian Allah dari nikmat yang dia dapatkan. Jadi itu ibu, itu memang faktor pertama. Kenapa? Karena memang kita dibuat setan tidak mau bersyukur. Yang kedua, karena memang Allah sebutkan sedikit hambaku yang bersyukur tadi kata Allah. Dalam Quran surah Sabah dan surat-surat Sajdah kan di subuh Jumat biasanya dibacakan. Mereka hamba Allah itu memang sedikit bersyukur. Kenapa? Karena faktornya membandingkan nikmat. Maka tugas kita jangan pernah bandingkan nikmat kita dengan orang lain. Ketika kita bandingkan nikmat kita dengan orang lain, maka disitulah kita akan lupa kepada yang memberi nikmat. Maka orang dengki itu ibu dan pemirsa TVRI dimuliakan Allah. Orang dengki itu adalah mereka yang membandingkan nikmat si A dengan nikmat dirinya. Ketika dia dengki, sesungguhnya dia bukan dengki kepada si A, tapi dia sedang dengki kepada siapa? Dengki kepada Allah. Karena yang memberi nikmat si A siapa? Allah. Ketika kita dengki kepada si A dengan nikmat yang banyak, berarti kita bukan dengki kepada si A. Sesungguhnya kita sedang dengki kepada Allah. Toh yang memberi nikmat tadi adalah Allah, bukan si A, bukan orang tua si A, Allah. Berarti itulah kita dengki. Maka diingatkan Nabi, iyakumul hasad, fa innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Hati-hati kata Nabi, jangan kau dengki. Karena dengki itu bisa memakan amal-amal soleh kita. Persis kata Nabi seperti api yang bisa memakan kayu api. Maka jangan pernah membandingkan nikmat kita dengan nikmat orang. Jangan pernah bandingkan suami kita dengan suami orang. Kan ada itu. Oh enak ya suami tetangga sebelah. Dari pagi dia nyapu rumah, dia ngepel, dia nyuci, dia gosok, dia masak. Suami aku tidak pernah. Ini salah siapa mau kawin sama suami kita? Makanya dia membandingkan nikmat. Akhirnya apa? Kita lupa kepada yang memberi nikmat. Sehingga kita tidak terima takdir Allah. Maka begitu Pak. Jadi
Ya, dasar setan itu. Kan Allah katakan inna syaitan lakum aduwwun mubin. Setan itu musuh yang nyata. Dia tidak tampak dengan mata, tapi Allah katakan itulah musuh yang nyata. Kenapa nikmat harus dijaga? Betul. Karena kalau tidak nanti naik turun. Ya, betul. Baik, terima kasih Ustaz. Iya. Ibu-ibu bagi yang ingin bertanya lagi boleh silakan. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin boleh. 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 Ya, yang pertama, apa hubungannya antara rasa syukur dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi kedua, Ya. yang kedua, bagaimana caranya kita mengajarkan kepada anak kita rasa syukur? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bertanya. Mungkin pertanyaan yang pertama Ustaz, hubungan antara syukur dan kebahagiaan. Baik, apa hubungannya rasa syukur dengan bahagia? Jelas sangat berhubungan. Jadi orang bahagia itu ketika dia meyakini semua ini adalah bagian takdir Allah, maka dia akan qanaah. Qanaah itu dalam bahasa kita dia merasa cukup. Kenapa? Karena dia yakin inilah yang Allah kasih untukku dan ini yang Allah Maha tahu untukku. Inilah jatah Allah. Sehingga orang bersyukur dia yakin ini nikmat dari Allah. Sehingga dia hatinya selalu dekat dengan Allah, lisannya mengucap dan memuji Allah, kemudian perbuatannya pun semakin taat dia kepada Allah. Karena tadi ibu orang menderita itu bukan orang tak dapat nikmat, tapi orang menderita itu orang yang tak pandai bersyukur dengan nikmat. Bukankah ala bi zikrillah tatmainnul qulub? Apa janji Allah? Dengan mengingat Allah hatimu akan jadi tenang. Kan bersyukur itu berarti kita ingat Allah. Maka di situ akan datang ketenangan. Maka kita tidak akan pernah cemburu dengan rezeki orang. Kenapa? Karena ini Allah yang ngatur. Kan dengan mengingat Allah hati pasti akan jadi tenang. Maka orang bersyukur itu biasanya tidurnya nyenyak. Orang bersyukur itu insya Allah badannya sehat, insya Allah. Kenapa? Karena dia tidak mau mengukur nikmat orang, dia ukur diri. Maka itu ibu, hubungan syukur dengan bahagia sangat erat. Ada orang diberi harta, berlimpah dalam ukuran dunia, tapi dia tidak bahagia. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur. Kita lihat contoh kasus, di mana angka kematian bunuh diri tertinggi, bukan di negara miskin. Di mana ibu menurut penelitian? Korea, Jepang. Dan yang bunuh diri bukan orang miskin, pejabat, orang-orang kaya, artis. Bukankah seperti itu? Artinya, kalaulah kebahagiaan itu ukuran jabatan, nggak mungkin ada menteri bunuh diri. Tidak mungkin ada artis Korea kemarin yang mati bunuh diri. Padahal mereka sampai puncak popularitasnya, hartanya cukup, semua berlimpah. Tapi mereka mati bunuh diri. Artinya, tak ada jaminan harta itu buat kebahagiaan. Apa yang membahagiakan? Allah. Bagaimana? Ingat Allah. Maka dapat nikmat, syukuri. Syukur tadi 3, hati meyakini nikmat datang dari Allah. Lisan senantiasa memuji Allah. Perbuatan kita semakin taat kepada Allah. Maka akan lahirlah ketenangan, kebahagiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tanya dulu kita, apakah tadinya balokkan? Saya tidak tahu itu. Pemirsa dan kemana-mana tetap bersama kami dalam Mutiara Kolbu. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mutiara Kolbu. Tema kita ini nikmat bersyukur. Masih bersama dengan saya Ustaz Ikhwan Nasution dan juga ibu dari Majelis Taklim Nur Anissa ya. Nah tadi kan Ustaz untuk pertanyaan yang kedua itu bagaimana sih cara mengajarkan rasa syukur kepada anak. ya, mengajarkan anak itu memang harus dari dini. Bahkan mengajarkan anak itu sebelum menikah. Bahkan kan maka ada hadis tungkaul marah ya nikah perempuan itu karena 4 hal, karena 4 sebab. 1, dijamali karena cantiknya. Inilah proses untuk memilih. Kalau bahasa orang tua kita dulu bibit, bebek, bobot. Tapi ini bahasa hadis begitu. Jadi ingin menghasilkan bibit yang bagus, ini syaratnya nikahi wanita karena cantiknya. Yang kedua, dimaliha karena hartanya. Yang ketiga, dinasabiha, keturunan baik-baiknya. Dan yang keempat, didiniha karena agamanya. Jadi kenapa agama ditaruh di terakhir? Artinya tidak ada lagi pilihan setelah agama. Kalau pertama cantik, oh dia tidak cantik. Yang kedua, dia punya harta.
Kalau tidak ada harta, karena cantik akan habis, harta akan habis. Yang ketiga apa? Pilih dari keturunannya. Bisa jadi dia orang biasa, bukan ningrat. Tapi maka yang terakhir, pilih agamanya. Kata Nabi, fasfar bizatin din taribat yadak. Maka pilih agamanya, engkau akan selamat. Maka ini maksudnya apa? Untuk menjadikan anak yang soleh, itu ternyata dipilih dulu sebelum menikah. Jangan berharap kita bisa punya keturunan soleh kalau asal pilih untuk induknya ataupun pasangan laki-lakinya. Maka pilih yang ingin menghasilkan bibit yang bagus, cari induk yang bagus. Nah kemudian setelah lahir anak, apa tugas kita? Tugas kita setiap saat mengajarkan kepada anak. Contoh dalam mengajarkan kepada anak, apa? Setiap kita memberi kepada anak, kita beri hadiah. Dia dapat juara, kita beri hadiah. Dek, ini hadiah. Bilang apa? Makasih, salah. Dia bilang apa dulu? Dia sebut dulu Allah. Alhamdulillah. Ini dek, kita muji Allah dulu. Jadi setiap apapun nikmat, jangan terima kasih pada orang tuanya, tapi ajarkan dulu terima kasih sama Allah. Caranya ucapkan Alhamdulillah. Mau makan kita berdoa. Dek, yang beri makan ini siapa? Allah. Maka kita ajarkan doa makan. Setelah makan kita pun berdoa. Ajarkan itu agar anak kita paham bahwa segala sesuatu ini bukan dari orang tua, tapi segala sesuatu ini datangnya ini dari Allah. Maka setiap saat ajarkan anak itu doa. Apapun, masuk WC, kita ajarkan anak kita, Allahumma barik lana fima razaqtana. Salah ya? Oh, itu lama. Dia sebelum WC makan maksudnya tadi. Artinya Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya kita buat apapun aktivitas kita bergantung dengan Allah. Masuk WC minta perlindungan kepada Allah dari setan. Keluar WC minta perlindungan kepada Allah. Ghufranaka, jangan sampai di WC ini kita diazab karena tidak bersih. Istinjaknya, ceboknya. Kemudian keluar rumah kita minta kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pasrahkan diri kita. Dan itu kita ajarkan kepada anak. Naik motor, yuk berdoa sebelum kita antar dia ke sekolah. Sehingga anak tahu, oh semuanya ini ada doa. Dan doa ini bukti kita butuh Allah. Kita butuh kepasaran kepada Allah. Bahwa kita ini bergantung kepada Allah. Allahus Samad, tempat kita bergantung. Dan itulah sedari dini mengajarkan anak. Maka ibu itu kan al-ummu madrasatul ula. Ibu itulah sekolah pertama bagi seorang anak. Belum dia PAUD, ada sekolahnya sebelum PAUD. Apa? Seorang ibu. Maka inilah ibu wajib menanamkan akidah yang kuat kepada anak. Syaratnya yang tadi dari harus sepele ibu. Anak itu perkara sepele tapi itu fondasi yang luar biasa. Begitu. Ya. Ibu-ibu ada yang juga ada teman sama saya cerita. Dia jadi semakin meningkat merasa dirinya, merasa lebih berusaha untuk dekat dengan Allah, dan semakin dia banyak menerima ujian. Itu bagaimana kan? Ya, itu tadi rumusnya. Hadisnya tadi, innallaha idza ahabba qauman ibtala. Sesungguhnya Allah ketika cinta kepada satu kaum, cinta kepada seseorang, ibtala. Allah akan uji dia. Dalam hadis lain, may yuridillahu bi khairan yusib min. Siapa yang Allah inginkan kebaikan buat hambanya, Allah inginkan jadikan dia orang baik, yusib min, diuji dengan musibah orang itu. Jadi betul ketika kita sudah kita memutuskan aku hijrah, kita memutuskan aku ingin taat pada Allah, kita memutuskan beriman, di saat itulah juga ujian akan Allah berikan. Sehingga kan banyak orang, kita bandingkan, kenapa ya orang tidak beriman? Mereka yang tidak beriman kepada Allah, orang kafir dalam urusan usaha. Justru orang kafir yang menguasai harta. Mereka yang memonopoli usaha. Justru kita tidak. Itu yang dikenal dalam istilahnya istidraj. Istidraj itu apa? Allah biarkan dulu lengkap dengan dosa, sehingga dia akan nanti diberikan lengkap azab. Ibarat ilustrasinya begini. Ketika naik tangga, ini baru naik tangga. Orang yang tidak mau beriman kepada Allah, Allah biarkan dia sampai puncak tangga tertinggi. Ketika sudah sampai puncak tangga tertinggi, baru Allah jatuhkan. Kita yang beriman, baru mau naik anak tangga pertama, udah jatuh. Sekarang pertanyaannya, kita ibu pilih yang mana? Mau jatuh di puncak tangga atau jatuh di anak tangga pertama? Tidak ada kompun. Harus itu. Maka pasti sepakat kita akan lebih jatuh di anak tangga pertama. Itulah orang beriman. Kita ini kan sudah beriman.
baru berusaha dikit sudah bangkrut. Sementara orang yang tidak beriman sudah sampai puncak, mereka menguasai semua, tidak bangkrut-bangkrut. Padahal mereka tidak beriman. Karena memang Allah itu memberi nikmat bukan hanya untuk orang beriman, semua makhluk. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, ayat 6. Apapun binatang melata bahkan di bumi ini, Allah yang menjamin rizkinya. Allah berikan nikmat kepada orang beriman, orang kafir. Dalam perkara nikmat, orang kafir dapat, binatang pun dapat. Tapi dalam perkara kebahagiaan, tidak semua orang Allah beri. Begitu. Terima kasih Ustaz. Nanti kita bisa disampaikan kesimpulannya. Baik pemirsa TVRI Bengkulu dan ibu-ibu, Majelis Taklim, Nur Anissa yang dimuliakan Allah SWT. Nikmat bersyukur. Bersyukur itu adalah perintah Allah. Dengan bersyukur berarti kita menjalankan perintah Allah. Dengan bersyukur insya Allah kita digolongkan mereka yang beruntung. Dan bersyukur itu ada syarat. Tidak disebut dia bersyukur ketika tidak terpenuhi 3 syarat. Syarat bersyukur 1, meyakini nikmat datangnya dari hati. Datangnya dari nikmat dari hati, yakini ini datang dari Allah. Jadi wajib hati ini meyakini ini nikmat dari Allah, bukan nikmat karena usaha kita, ini nikmat bukan karena hebat kita, tapi ini datang dari Allah. Apapun itu. Jadi hati dulu kita giring untuk ingat Allah. Yang kedua, lisan turut memuji Allah, alhamdulillah. Dan yang ketiga, taat kita kepada Allah. Badan kita, anggota tubuh kita buktikan dengan semakin taat kepada Allah. Artinya nikmat tambah, kita nambah taat, nambah dekat. Dan 3 ini yang disebut dia bersyukur. Ketika 1 dari 3 ini hilang, maka dia bukanlah orang-orang yang bersyukur. Maka bersyukur, insya Allah pasti bahagia. Belum tentu dapat rezeki orang bahagia. Tapi apa yang menjadikan bahagia? Ketika dia ingat kepada Allah, dia dekat kepada Allah, dia akan bahagia. Orang itu akan benar, maka dia akan merasakan bahagia. Orang itu ketika salah, dia pasti akan gelisah. Jangankan manusia, seekor kucing ketika dia berbuat salah, dia maling seekor ikan, maka dia makannya dalam kondisi gelisah. Padahal nikmat yang dia dapatkan. Dia ketika ada suara pasti dia akan kabur. Dia makannya dalam sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena dia sadar si kucing salah. Tetapi ketika si kucing benar, kita kasih seekor ikan, dia mau gempa, mau ada suara apapun, dia makan dengan tenang. Kenapa? Dia yakin dia benar. Begitulah manusia, ketika dia salah dia gelisah, ketika dia benar artinya dia yakin di Allah, dia taat pada Allah, maka dia pasti akan tenang, insyaallah. Baik, terima kasih banyak Ustaz Ikhwan Nasution dan juga ibu-ibu, terima kasih banyak ibu dari Majelis Taklim Nur Anissa Bengkulu. Nah pemirsa, akhirnya sampai kita di penghujung acara dan semoga kita semua menjadi manusia yang beriman dan bersyukur selalu kepada Allah SWT. Akhirnya saya Julia Tati wakil seluruh kami juga sampai ketemu lagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث